Halo, dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget, di mana tradisi ribuan tahun ketemu sama teknologi masa depan. Apa itu? Zakat. Yuk, kita akan kupas tuntas. Kenapa sih instrumen keadilan sosial yang luar biasa ini harus banget berevolusi? Kalau enggak, ya siap-siap aja ketinggalan zaman. Oke, untuk mulai, gimana kalau kita langsung lompat aja ke masa depan? Saya mau ajak Anda semua berimajinasi sedikit, membayangkan sebuah skenario di tahun 2045. Bayangin ya, ini tahun 2045. Kita lagi ada di sebuah smart apartment di Jakarta, dan di luar masih gelap, masih pagi buta. Tiba-tiba, ada alarm lembut yang berbunyi. Eits, ini bukan alarm buat sahur loh, ini adalah alarm zakat tahunan. Dan di sini, gak ada lagi tuh yang namanya tumpukan kertas atau pusing-pusing ngitung. Nah, kita kenalan sama seorang arsitek data bernama Ahmad. Buat dia, urusan zakat ini udah beres. Kenapa? Karena asisten AI pribadinya udah kerja semalaman buat dia. Jadi, AI canggih ini udah nyisir seluruh portofolio keuangannya Ahmad. Dan ini bukan aset biasa ya. Mulai dari rekening bank, dompet kripto, saham global, bahkan sampai kredit karbon dari investasinya dia. Pokoknya semuanya. Dan yang paling keren, cuma dalam hitungan detik, AI-nya langsung ngitung dan nyalurin zakatnya Ahmad senilai 45 juta rupiah. Dananya langsung terkirim lewat smart contract, semacam kontrak digital otomatis gitu, ke belasan orang yang membutuhkan. Setiap transaksinya kecatat rapi di blockchain publik, super transparan dan gak bisa diubah-ubah. Ahmad, ya dia bisa lanjut tidur dengan tenang. Nah, ini dia. Kontras banget kan? Di satu sisi, ada masa depan versinya Ahmad di 2045, serba otomatis, transparan, dan tenang. Di sisi lain, ada masa kini versinya Rian di 2024. Masih manual, penuh keraguan, dan suka nunda-nunda. Visi masa depan tadi emang kedengarannya keren banget ya. Tapi sebelum kita bisa sampai ke sana, kita harus jujur dulu ngadepin kenyataan pahitnya, realita kita saat ini, di tahun 2024. Disinilah kita ketemu sama Rian. Seorang pengusaha UMKM, ceritanya ini mungkin relate banget sama banyak dari kita. Dia pusing sama catatan Excel yang berantakan, ragu sama lembaga penyalur zakat, dan ujung-ujungnya, ya udah nanti aja deh bayar zakatnya. Masalahnya, keraguan kayak yang dialami Rian, ini efeknya gede banget secara nasional. Coba deh lihat angka ini. Potensi zakat tahunan di Indonesia itu bisa sampai 300 triliun rupiah. Itu angka yang luar biasa besar. Tapi, realisasinya jauh panggang dari api. Kita cuma berhasil ngumpulin sekitar 10-15%-nya aja. Itu artinya apa? Artinya ada 85-90% potensi untuk bantu orang banyak, itu nguap gitu aja. Hilang entah kemana. Nah pertanyaan besarnya sekarang, kenapa bisa gini? Kenapa gap antara potensi dan realita bisa segede ini? Apa sih akar masalahnya? Intinya sih simple, tapi dalam banget. Kita itu kayak pakai peta kuno buat navigasi di kota super modern. Metode kita masih dari abad ke-7, emas, perak, uang tunai, formulir manual, tapi kita coba terapin ke kekayaan abad ke-21 yang isinya data, algoritma, dan aset digital. Ya, jelas nggak nyambung. Dan ini bukan cuma teori loh. Coba kita dengar cerita Pak Hartono, seorang pengusaha sukses. Niatnya baik banget, beliau pengen bayar zakat lebih banyak. Tapi dia bingung, gimana cara ngitung semua aset modernnya yang macam-macam? Dia takut salah. Jadinya, niat baiknya mentok di sistem yang rumit. Coba kita renungin sejenak deh. Kalau saja ada sistem yang bisa bantu Pak Hartono dan jutaan orang kayak dia, bayangin, berapa banyak lagi orang yang bisa kita bantu keluar dari kesulitan. Dampaknya pasti luar biasa. Oke, jadi solusinya ternyata bukan cuma soal ganti teknologi. Ini juga soal memahami generasi baru. Generasi yang bakal jadi pemilik kekayaan di masa depan. Dan mereka punya aturan main yang beda. Kita ngomongin Gen Z dan Gen Alpha. Mereka ini digital natives. Buat mereka, uang itu ya angka di layar HP. Aset itu ya token digital. Dan yang paling penting, kepercayaan itu dibangun bukan dari omongan manis, tapi dari kode open source yang bisa diverifikasi bareng-bareng. Buat mereka, transparansi itu harga mati. Kalau kita berhasil melakukan evolusi ini, zakat punya potensi buat jadi semacam APBN kedua. Bayangin, sebuah anggaran sosial masif dari masyarakat yang bisa jadi jauh lebih lincah dan tepat sasaran daripada anggaran negara. Ini bisa jadi salah satu kunci buat ngebuka potensi Indonesia Emas 2045.
Tentu aja visi besar ini nggak akan jadi kenyataan kalau kita cuma nonton dan nunggu. Masa depan itu harus dijemput, dan itu dimulainya sekarang, dari kita semua. Ada 4 langkah simpel yang bisa kita mulai. 1. Adopsi mindset digital. Anggap ini bagian dari ibadah kita di zaman sekarang. 2. Jangan pernah takut untuk menuntut transparansi dari lembaga-lembaga zakat. Itu hak kita. 3. Terus belajar, edukasi diri sendiri soal aset-aset modern, biar nggak ketinggalan. Dan terakhir yang keempat, dukung inovasi. Dukung platform-platform baru yang lagi berjuang ngebawa zakat ke masa depan. Pada akhirnya, masa depan zakat yang sedang kita bangun bareng-bareng ini ngebawa kita ke sebuah pergeseran fundamental. Sebuah dunia di mana kepercayaan itu bukan lagi soal percaya sama omongan orang, tapi percaya sama kepastian matematika yang nggak bisa bohong. Pertanyaan penutupnya sederhana aja, kita siap atau enggak?